lanjutkan kembali. Ini simulasinya sudah mencapai 5 detik dan profilnya seperti ini ya. Bisa kita lihat dari volume fraction, udara dan air, yang mana fraksi yang berwarna merah ini merupakan udara, sementara yang biru ini merupakan air. Jadi kita bisa men-setting yang merah yang mana ini. Nah, kalau kita ingin membalik, kita bisa menuju ke bagian kontur yang di sini. Jadi kan fraksi udara air, nah kita coba ke fraksi yang lain. Di sini kita ganti ke fraksi airnya ya. Nah, jadi nanti profilnya seperti ini. Ini kalau kecil seperti ini kita bisa besarkan. Nah, ini memperlihatkan fraksi air itu yang merah, kemudian fraksi udara itu yang berwarna biru. Nah, kalau kita melihat posisi seperti ini, alirannya terpisah antara udara itu berada di bagian atas, kemudian air itu pada bagian bawah. Nah, ini merupakan aliran stratified. Ya, ini merupakan aliran stratified kalau seperti ini. Nah, melalui simulasi kita bisa melihat beberapa macam properties atau beberapa macam profil aliran meliputi kecepatannya, fraksi volumenya, tekanannya, dan lain sebagainya. Nah, kita coba ungkap yang lain. Nah, di sini tadi kita sudah mengungkap tentang fraksi volumenya. Nah, kita coba dengan persentase atau profil-profil yang lain. Pertama di sini ada kecepatan. Nah, kalau kita lihat kecepatan itu profilnya seperti ini. Ini berdasarkan kontur. Nah, di sini kita bisa melihat hasil itu berada di bagian result. Di sini ada berupa grafik. Kemudian di grafik itu sendiri ada kontur, kemudian ada vektor, kemudian ada path lines. Nanti kita bisa coba. Kemudian ada plot di sini ya. Ada plot, ada data source, ada XY plot, ada histogram, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita lihat di sini itu dalam kategori kontur. Di sini ada kontur. Ini yang kita lihat sekarang itu adalah kontur kecepatan. Yang mana kecepatannya itu terdistribusi dari 0,779, ini dari 0 sampai 0,779. Nah, padahal kita tadi men-setting itu JGL-nya itu antara 0,1 sampai 0,01, ya 0,1 untuk JG, kemudian 0,01 untuk JL-nya. Sementara kemudian pada bagian inlet kecepatannya itu yang pertama di sini untuk kecepatan air itu 0,015 dan kecepatan udara itu hanya 0,3. Tapi hasilnya itu dia bisa menghasilkan kecepatan sampai 0,779, ini hampir 0,8 meter per detik. Nah, kecepatan di sini terjadi pada area yang kecil di sini ya. Ini kan berarti ini kayak dari turbulensi, yang mana ini terjadi eh, apa namanya pemisahan aliran ya. Di sini ada aliran air itu pada bagian atas, kemudian ada aliran udara pada bagian tengah. Nah, sehingga di sini terjadi penyempitan area karena di sini ada air dan di bawah di juga ada air. Nah, sehingga penyempitan area udara ini mengakibatkan kecepatan area udaranya itu menjadi lebih besar berada di sini. Nah, kemudian dengan semakin ke arah kanan, berarti ke arah aliran keluarnya, maka profilnya akan berubah. Dari sini kecepatan tertinggi itu berada di tengah, kemudian lama-kelamaan profilnya akan berubah, kecepatan tertinggi itu berada pada bagian bawah, berada di sini. Oke. Kemudian kita lihat di area di bagian turbulensinya. Nah, di sini ya kita bisa melihat bahwa kecepatan tinggi tadi itu diakibatkan oleh turbulensi yang tinggi. Kenapa terjadi turbulensi yang tinggi? Ya, karena tadi ada proses eh, pemaduan, ada proses pemaduan antara kecepatan air dan kecepatan udara pada bagian dekat inletnya. Nah, di sini turbulensi kita bisa melihat ada K atau turbulent kinetic energy-nya.
dalam meter kuadrat per second kuadrat. Kemudian bisa kita lihat juga tentang turbulensi intensity, turbulensi intensity-nya. Ini kurang lebih nilai lokasinya itu sama. Nah, ini juga mengindikasikan tentang tingkat turbulensinya. Nah, seperti ini. Kemudian yang lain di sini ada tekanan. Kita coba kita ungkap tekanannya. Nah, kalau kita lihat di sini, ada static pressure. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa tekanan di bagian udara, di bagian jalur udara itu cenderung kecil. Sementara tekanan besar itu terjadi pada area air, pada bagian bawah di sini. Nah, ini kita bisa tanpa perlu adanya eksperimen, kita bisa memprediksikan melalui simulasi seperti ini. Nah, di sini yang kita ungkap di sini itu adalah static pressure. Nah, di sini tekanannya itu ada macam-macam di sini. Karena tekanan itu kan ada macam-macam ya. Jadi kita pernah belajar tentang hukum Bernoulli. Jadi tekanan itu ada tekanan static pressure, kemudian ada dynamic pressure, kemudian ada total pressure. Kalau total pressure itu berarti meliputi static pressure ditambah dengan dynamic pressure ditambah dengan hydrostatic pressure. Nah, kemudian absolute pressure ini berarti kan tekanan keseluruhan. Jadi merupakan tekanan dari gauge ditambah dengan tekanan atmosfer. Nah, sementara kalau dalam simulasi ini tekanan atmosfernya itu kita anggap tidak ada. Jadi hanya tekanan gauge saja yang kita anggap. Akhirnya di sini ada total pressure. Kalau kita cek, nah nilainya sedikit berubah, tapi lokasinya tetap sama. Berarti tekanan paling besar itu berada pada aliran air, bukan pada aliran udara. Kemudian kita bisa melihat lagi di properties yang lain. Kira-kira apa? Densitas ya. Nah, densitas otomatis di bagian bawah densitasnya itu tinggi. Kenapa? Karena merupakan aliran air. Kemudian di atas intensitasnya rendah, mengapa? Karena merupakan aliran udara. Ini tentang kalau kita lihat di bagian kontur. Kemudian kita bisa melihat lagi di bagian vektor. Misal ya, kita double klik di sini vektor. Nah, di sini vector of velocity, kemudian phase-nya mixture, ini merupakan gabungan antara udara dan air. Kemudian color-nya itu berdasarkan kecepatan. Kita cek di sini. Ya, bentuknya seperti ini. Ini kalau kita lihat, ini sepertinya kurang enak dilihat, karena vektornya itu saling bertumbukan seperti ini. Maka kita bisa ganti di bagian style di sini. Misal ya, kita gunakan yang fill raw. Kita cek di sini. Hasilnya masih tumbukan seperti ini, maka ini kita bisa kecilkan. Misal jadi 0,5 dulu. Nanti kalau masih terlalu besar, kita bisa kecilkan lagi. Ini saya kira mungkin dikecilkan sedikit lagi, misal 0,2. Nah, ini cukup jelas ya. Nah, seperti ini. Nah, di pada area inlet di sini, ini ternyata terjadi proses aliran balik. Nah, seperti ini. Terjadi proses aliran balik, di sini juga ada aliran balik. Nah, sehingga terjadi aliran balik di sini. Nah, sehingga laju aliran massa pada area di sini, di tengah-tengah, itu menjadi lebih besar. Kenapa? Karena ini merupakan laju aliran massa hasil dari aliran balik ditambah dengan aliran pada aliran inlet udara. Nah, makanya di sini kecepatannya itu menjadi lebih tinggi. Nah, seperti ini. Nah, kita coba color-nya itu kita ganti berdasarkan fasa. Nah, fasanya fasa udara. Ya. Nah, kita lihat, oh ternyata yang berbalik itu merupakan fase udaranya. Di sini warnanya itu merah, itu berarti udara. Sementara yang biru ini merupakan fase dari air. Ya. Nah, kita bisa lihat
kecepatan air itu cenderung lebih besar daripada kecepatan udara itu cenderung lebih besar daripada kecepatan air di sini. Nah, di sini sudah terbentuk ya, pada fully developed ya seperti ini. Kemudian di sini ada terbentuk seperti ini, ada fully developed dari udara. Kemudian ada setengah ya, ini ada setengah apa namanya fully developed, tidak membentuk fully developed pada bagian air. Nah, jadi profilnya itu eh, bentuknya itu seperti ini kurvanya ya. Jadi kecepatan udara itu cenderung lebih tinggi daripada kecepatan airnya. Dan kecepatan udara itu bisa terbentuk fully developed, sementara kecepatan air itu hanya separuhnya, separuh fully developed. Nah, seperti itu. Kemudian ketika mendekati area keluar, ya, mendekati area keluar. Nah, profilnya berubah. Nah, profilnya berubah. Jadi di bagian tepi atas, ini ya, kecepatan itu rendah, sementara kemudian bagian eh, tepi bawah, ini kecepatannya cenderung tinggi, dan kecepatan air dan udara itu cenderung menjadi satu. Jadi antara kecepatan air dan kecepatan udaranya itu seragam, bisa menjadi seragam seperti ini. Kemudian kita eh, cek ya, berdasarkan apa lagi? Berdasarkan tekanan, misalnya static pressure. Nah, ya, ini kalau berdasarkan tekanannya, ya tekanan udara itu cenderung rendah, sementara tekanan air itu cenderung tinggi. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian outlet, nah di sini tekanannya itu rendah, di sini ya tekanan itu rendah, karena kita set pada area outlet itu tadi tekanan itu adalah 0. Jadi kemudian nanti komputer ini akan menghitung berapa tekanan hasil simulasinya. Nah, ini terhitung ternyata sampai ke area minus. Kemudian kita coba membuat pipeline. Ya, membuat pipeline ini berdasarkan ID. Oke, kita tunggu dulu. Oke. Nah, pipeline itu seperti ini. Nah, ini merupakan pola yang terbentuk. Pipeline itu adalah jalur area di mana kalau fluida itu diasumsikan sebagai partikel, jalurnya itu lewat mana saja. Nah, di sini itu pipeline-nya seperti ini. Ada yang terjadi aliran balik seperti ini tadi. Kemudian yang bagian bawah itu lurus. Kemudian di sini ada gelombang di sini. Kemudian ada gelombang. Kemudian pada area belakang aliran balik juga. Kemudian di sini ada gelombangnya di sini. Nah, bentuknya itu seperti ini. Kalau ini terlalu eh, terlalu ketat ini ya jaraknya. Nah, ini kita bisa skip beberapa ya. Misal kita skip 10. Nah, kita cek dulu. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, sehingga kita bisa melihat secara lebih rinci itu ya dari satu garis ke garis yang lain. Ini merupakan path line. Kemudian kita bisa juga menggunakan plot di sini. Nah, plot itu digunakan untuk membuat grafik. Nah, grafik apa yang mau kita buat di sini atau grafik apa yang kita bisa tampilkan ya cukup banyak. Nah, misal di sini ada di area inlet dulu ya. Di area inlet karena kita itu alirannya itu ke arah Y, ke arah X. Nah, kemudian boundary kita itu arahnya Y baik di boundary bagian inlet maupun outlet. Nah, maka kita ubah di sini. Yang kita tampilkan itu pada area koordinat Y. Nah, sehingga kita bisa melihat distribusi apapun tekanan ataupun juga kecepatan atau yang lain. Nah, di sini tekanan dulu. Nah, tekanannya itu seperti ini. Ini tentang inlet air. Nah, inlet air. Jadi tekanannya itu seperti ini.
dari ini bagian atas ini ya. Ya, sorry, ini bagian bawah. Kemudian ini bagian atas. Nah, ini kenapa berlubang? Karena di sini merupakan tekanan udara. Nah, ini merupakan tekanan udara, sehingga di sini tidak ada garisnya. Kalau misal kita isi, nah ini baru muncul. Di sini yang biru, ini tekanan airnya, ini tekanan udara, ini kemudian tekanan air. Artinya, dengan semakin tinggi dari permukaan, tekanannya semakin turun. Nih. Kemudian kita bisa cek di area outlet. Ya. Nah, ini pada yang merah, ini merupakan area outletnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba kecepatan. Kita cek, nah, kecepatan itu seperti ini. Jadi pada kecepatan pada area inlet, pada bagian air, ini kecepatannya antara atas dan bawah itu sama, seragam seperti ini. Kemudian di sini ada kecepatan air itu yang mendekati kecepatan udara. Kenapa? Karena ya terdorong oleh kecepatan udara, sehingga dia membentuk kurva yang lebih tinggi. Nah, kemudian kecepatan saluran keluarannya itu seperti ini, jadi berbentuk kurva. Nah, kemudian di sini langsung drop seperti ini. Ini pada bagian bawah, kemudian ini pada bagian atas di sini membentuk kurva. Ini kan posisinya ya dari 0 itu dari posisi Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan 18 mm. Nah, bisa Anda bayangkan ya. Nah, kemudian oh ya, ini satu lagi. Jadi sebetulnya kemarin itu pada waktu setting awal kita menggunakan sistem ini, solution animation. Nah, di sini, POF. Nah, ini kita bisa putar ulang melalui ini, playback. Nah, kita bisa putar ulang. Nah, ini dari 0 sampai ke 500 frame-nya ya. Jadi kita bisa jalankan di sini. Nah, seperti ini. Jadi profil A, profil udara masuk seperti ini. Langsung untuk pola aliran stratified. Nah, ini sampai ke 200 ini ya. 200 atau 2 detik itu sudah sampai ke ujung pipa keluar udaranya. Jadi sebetulnya tidak perlu menunggu sampai ke 5 detik. Tapi ya bagus juga menunggu sampai 5 detik sehingga kita tahu profil yang stabil itu seperti apa. Ternyata dari awal sampai akhir itu profilnya seperti ini. Tidak berubah secara signifikan. Tetap berubah aliran stratified. Nah, kita bisa meng, apa ya, mengambil gambar ini. Bisa mengambil gambar ini dengan tingkat tingkat yang cukup baik, tingkat resolusi yang cukup baik. Caranya gimana? Nah, kita bisa masuk ke file, kemudian masuk ke save picture. Nah, nanti akan muncul menu seperti ini. Nah, kita bisa mengatur di sini. Filenya itu mau bentuk apa? Mau JPG atau PNM atau TIFF atau PNG. Nah, biasanya yang digunakan untuk gambar itu JPEG, kemudian sistemnya itu color, kemudian nah resolusinya itu kita bisa menggunakan resolusi window, artinya seperti ini, atau kita bisa juga menggunakan custom, nah seperti ini. Nah ini kalau custom itu kita bisa apa resolusinya itu bisa sangat tajam sekali ya. Misal di sini kita buat lebarnya itu 10.000 pixel, kemudian tingginya itu 6.000. Kemudian kita simpan. Nah, ini akan muncul. Simpannya itu mau kita simpan di mana. Nah, ini kita coba ke bagian ini ya, bagian luar saja. Ini kita namai, namanya misal gambar gambar satu. Gambar satu kita hafalkan ya. Ini di bagian C simulation dua fasa files. Nah, kita simpan. Kita tunggu dulu. Nah, kemudian kita buka filenya di bagian C, kemudian simulation, kemudian dua fasa files.
Nah, hasilnya itu ini. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya ini terpotong, nah ini Anda bisa custom lagi. Jadi misal digeser agak ke kanan. Nah, misal digeser agak ke kanan, misal ya. Ini gambarnya kita geser. Oh, nah, gesernya masih, nah, gesernya itu menggunakan mouse. Digeser ini, kalau mouse dimajukan itu memperkecil, kalau dikebelakangkan, di scrollnya itu dikebelakangkan itu memperbesar. Jadi perlu dikecilkan dulu, baru digeser mouse-nya, nah, baru diperbesar seperti ini. Nah, baru nanti bisa diatur, diatur nanti apa disesuaikan sendiri. Nah, kita coba ulang ya, apakah sudah bagus? Masih menunggu proses. Nah, sudah kita cek gambarnya seperti ini. Nah, ini sudah cukup ya, di sini sudah. Nah, cuma nanti yang belakang jadinya kepotong. Jadi nanti tinggal Anda sesuaikan sendiri. Agar nanti dari depan sampai ke belakang, nah itu jalurnya itu tidak terputus. Kemudian bisa Anda lihat keseluruhan. Kemudian bagian legendanya itu tidak menutupi dari objeknya. Nah, saya kira cukup itu dulu dalam tutorial ANSYS Fluent untuk kasus aliran dua pasang. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.